Musim ini Alexis Saelemaekers benar-benar tampil menonjol di AC Milan. Winger asal Belgia itu ingin membawa performa bagusnya di timnas kembali ke klub untuk menghadapi laga-laga penting. Jeda internasional kali ini memang jadi kabar baik buat Milan. 12 pemain yang membela negaranya pulang tanpa cedera, bahkan sebagian besar kembali dengan semangat baru. Salah satu contoh paling jelas adalah Saelemaekers yang membantu Belgia memastikan tiket ke Piala Dunia. Statistiknya juga keren, 1 gol dan 1 assist, sangat bagus untuk seorang winger. Sekarang dia kembali ke Milanello dengan kepercayaan diri tinggi dan siap mempertahankan performanya. Dengan derby della Madonnina yang sudah menunggu, ini jadi momen ideal buatnya untuk bersinar. Menurut laporan dari Milan News, Saelemaekers ingin jadi salah satu pemain kunci di derby akhir pekan ini. Perjalanannya dari pemain yang dulu kurang dikenal menjadi sosok penting di bawah Massimiliano Allegri benar-benar luar biasa. Akhir pekan ini bisa jadi momen terbesar dalam karir Davide Bartesaghi. Bek kiri muda asal Italia itu diprediksi akan menjadi starter untuk AC Milan di derby della Madonnina. Posisi bek kiri AC Milan memang jadi pembahasan panas belakangan ini. Meski Pervis Estupiñán sudah pulih dari cedera, pelatih Massimiliano Allegri tampaknya lebih percaya pada Bartesaghi yang dinilai lebih stabil dan fleksibel dalam bertahan. Keputusan akhir memang belum diambil, tapi peluang Bartesaghi tampil dari awal sangat besar. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, pemain Akademi Milan itu mengatakan dirinya siap menghadapi laga besar ini. Ia menyebut kondisi fisiknya sangat baik setelah jeda internasional, di mana ia bermain di 2 pertandingan. Namun yang paling emosional adalah kesempatan tampil di derby, impian yang sudah ia miliki sejak kecil. Rasanya luar biasa. Ini memang mimpi sejak kecil. Saya sudah jadi fans Milan sejak lama dan ayah saya juga fans Milan. Saya siap untuk pelatih dan rekan setim, ujar Bartesaghi. Secara taktis, Bartesaghi menunjukkan kedewasaan dalam bermain. Ia bisa menyerang maupun bertahan dengan baik, tergantung kebutuhan tim. Fleksibilitas inilah yang membuat Allegri mempertimbangkannya sebagai pilihan utama di derby nanti. Ada banyak alasan bagi fans AC Milan untuk percaya diri jelang derby akhir pekan ini. Tapi di laga sebesar derby della Madonnina, detail kecil sering menjadi penentu siapa yang akan memenangkannya. Pertandingan ini penting karena pemenangnya bisa mendapat dorongan besar dalam perebutan Scudetto. Pertanyaannya, apakah kedua tim akan bermain aman atau berani menekan demi kemenangan? Menurut media La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri tidak akan bermain bertahan. Ia justru ingin mencari setiap peluang untuk mengamankan 3 poin. Di lini depan, Milan kemungkinan mengandalkan duet Rafael Leao dan Christian Pulisic. Leo akan menjadi penyerang utama, sementara Pulisic bergerak di belakangnya untuk mengatur serangan. Salah satu kunci laga ini adalah kembalinya Adrien Rabiot ke starting 11. Gelandang Perancis itu punya catatan bagus, 4 kali menang dan sekali imbang bersama Milan, hal yang memberi suntikan kepercayaan diri besar. Secara taktis, Rabiot punya tugas khusus untuk meredam permainan Inter, terutama menekan Hakan Çalhanoğlu. Allegri akan mengatur gaya bermain Milan tetap dengan gaya biasanya, tapi akan lebih agresif di momen tertentu, di mana Rabiot memiliki tugas untuk langsung menekan lini pertahanan Inter saat Çalhanoğlu turun menjemput bola, dengan tujuan menghentikan aliran serangan Inter dari sumber utamanya dan memaksa mereka membuat kesalahan dekat area sendiri. Absennya Adrien Rabiot beberapa pekan terakhir memang cukup terasa. Kehadirannya akan memberikan harapan bahwa Milan bisa menguasai lini tengah. Meski kemenangan adalah kerja seluruh tim, peran Rabiot bisa jadi kunci utama di pertandingan ini. AC Milan dikabarkan akan kembali aktif di bursa transfer menjelang Januari 2026. Fokus utama mereka adalah menambah bek tengah karena jumlah pemain di posisi itu sangat terbatas. Saat ini Milan punya 4 bek tengah, yakni Vicky Tomori, Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, dan Conny De Winter. Dengan ketatnya persaingan di Serie A dan jadwal internasional yang cukup menguras tenaga para pemain, jumlah ini dianggap terlalu sedikit, apalagi jika ada yang cedera atau terkena skorsing. Itulah sebabnya manajemen mulai mencari opsi baru, terutama pemain yang sudah paham atmosfer Serie A.
Salah satu nama yang kembali muncul adalah bek Udinese Thomas Christensen. Milan memang sudah lama memantau pemain Denmark berusia 23 tahun itu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Christensen tetap ada dalam daftar incaran Milan meski sedang cedera otot paha sejak akhir September. Udinese tampil cukup baik tanpa dirinya dan kondisi ini membuat klub disebut lebih terbuka menerima tawaran pada Januari. Harga Christensen diperkirakan berada di kisaran 15-20 juta euro, angka yang dianggap cocok untuk Milan yang mencari bek muda dengan potensi jangka panjang. Ia diprediksi sudah pulih beberapa minggu lagi, sehingga bisa langsung bermain jika transfer terjadi. Sebelumnya AC Milan juga dikaitkan dengan Joe Gomez dari Liverpool dan Thiago Silva dari Fluminense. Tapi ketertarikan pada Christensen bukan hal baru. Milan sudah memantau sejak akhir bursa transfer musim panas. Para pencari bakat Milan terus mengikuti performanya sejak awal musim dan bahkan disebut Udinese sudah menyiapkan calon penggantinya sejak Agustus sebagai antisipasi jika ada tawaran besar. Dengan kondisi lini belakang Milan yang tipis, peluang untuk kembali mengejar Christensen pada Januari sangat mungkin terjadi. Legenda sepak bola AS Roma sekaligus sepak bola Italia, Francesco Totti kembali menegaskan pendapatnya soal persaingan juara Serie A musim ini. Ia menilai AC Milan sebagai salah satu kandidat kuat peraih Scudetto sesuai prediksi yang pernah ia sampaikan sebelumnya. Di awal musim, banyak yang meragukan peluang Milan bersaing di papan atas, tapi keraguan itu hilang setelah melihat perubahan besar yang terjadi pada tim yang sempat tampil buruk musim lalu. Kedatangan Massimiliano Allegri dan beberapa pemain baru membuat Milan kembali kompetitif. Sekarang mereka hanya tertinggal sedikit dari puncak klasmen dan punya catatan pertandingan yang cukup meyakinkan. Meski masih ada beberapa masalah kecil, posisi Milan saat ini bisa dibilang cukup aman dan menjanjikan. Derby akhir pekan ini bahkan bisa jadi kesempatan untuk naik ke posisi pertama. Perjalanan masih panjang, tapi Totti yakin AC Milan adalah salah satu tim yang paling siap bersaing sampai akhir. Tahun ini 3 tim favorit adalah Inter, Napoli, dan Milan. Saya menilai ulang Milan karena dengan bermain seminggu sekali, mereka punya lebih banyak waktu untuk pulih dan lebih terorganisir. Selain itu, mereka punya pelatih hebat seperti Allegri yang bisa mengatur semuanya. Ketiga tim ini akan bertarung sampai akhir, ujar Francesco Totti kepada DAZN. Karir Francesco Camarda berkembang sangat cepat. Saat dipinjamkan ke Lecce, ia berhasil mencetak gol pertamanya di Serie A untuk tim senior. Gol di menit akhir itu membuat Lecce terhindar dari kekalahan saat melawan Bologna. Keputusan Milan meminjamkannya pun terbukti tepat. Dalam wawancara dengan Generazione Azzurra di Vivo Azzurro TV, saat ditanya soal sosok yang menginspirasinya, Camarda menyebut nama Zlatan Ibrahimovic. Saya sangat terinspirasi oleh Zlatan, perjalanan hidupnya, karirnya yang luar biasa. Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia dan sudah mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola, ujar Francesco Camarda. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.